Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Geraldi. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang sudah saya buat. Yang judulnya Strategi Komunikasi Pedagang Tradisional dalam Mempengaruhi Minat Beli Konsumen dan Mengatasi Persaingan Antar Pedagang di Pasar Cermat Batu Jajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Komunikasi itu adalah sebuah budaya, yang artinya komunikasi dengan orang atau kelompok lain adalah untuk pertukaran budaya, untuk menciptakan kerjasama atau untuk berurusan dengan budaya lain. Lalu kondisi pasar tradisional selalu menarik. Kenapa? Karena di mana faktor pasar tradisional dapat diperoleh seperti perilaku pelanggan dan perilaku penjual di pasar. Lalu strategi. Strategi adalah modal terpenting untuk bertahan hidup. Berdasarkan swasta, pasar dapat disegmentasikan untuk usaha kecil dan perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensinya. Setelah target pasar ditentukan melalui riset pasar, bisnis harus mengembangkan strategi yang tepat untuk menjangkau area pasar yang dipilih. Keputusan pemasaran dapat dikelompokkan menjadi 4 strategi, yaitu strategi produk, strategi penetapan harga, strategi pemasaran, strategi distribusi. Kombinasi keempat strategi ini membentuk marketing mix. Lalu rumusan masalah. Saya melakukan rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah tentang strategi komunikasi pedagang tradisional dalam mempengaruhi minat beli konsumen dan mengatasi persaingan antar pedagang di pasar Cermat Batu Jajar. Lalu yang ketiga adalah tujuan penelitiannya. Tujuannya yang pertama adalah memahami strategi komunikasi yang efektif. Tujuannya itu adalah untuk memahami strategi komunikasi yang digunakan oleh pedagang tradisional dalam mempengaruhi minat beli konsumen. Lalu yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen di pasar tradisional. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi tantangan persaingan antar pedagang. Yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memahami tantangan yang dihadapi oleh pedagang tradisional dalam menghadapi persaingan di pasar. Yang keempat, menjelajahi potensi kolaborasi antar pedagang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi potensi kolaborasi atau kerjasama antar pedagang tradisional dalam menghadapi persaingan di pasar. Lalu yang terakhir, yang kelima, adalah mengembangkan rekomendasi strategi komunikasi, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan rekomendasi strategi komunikasi yang efektif bagi pedagang tradisional di pasar. Lalu landasan teori yang saya gunakan adalah menurut Johnson and School. Strategi adalah arah dan ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi. Lalu saya menggunakan landasan teori komunikasi menurut Everett M. Rogers. Dia mengatakan komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Lalu landasan teori tentang pedagang. Pedagang adalah individu atau organisasi yang bertukar barang atau produk dengan konsumen secara langsung atau tidak langsung. Lalu objek penelitian. Objek penelitian yang saya teliti adalah pedagang dan konsumen di pasar Cermat Batu Jajar. Karena pada pasar Cermat Batu Jajar ini banyak sekali pedagang yang menjajakan dagangan yang serupa, sehingga membuat konsumen seringkali kebingungan untuk memilih pedagang mana yang akan mereka beli, sehingga di dalamnya akan terjadi suatu konflik antar pedagang. Lalu metode penelitian. Saya menggunakan jenis penelitian dengan menggunakan jenis deskriptif dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode observasi, wawancara atau interview, analisis isi, dan metode pengumpulan data lainnya untuk menyajikan respon-respon dan perilaku subjek. Saya melakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap sesuatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam atau in-depth analysis, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus. Karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metode penelitian ini bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Lalu definisi konsep. Saya mengambil konsep sebagai penjabaran mengenai kerangka konsep untuk memperjelas dan menyederhanakan beberapa konsep uraian teoritis. Dalam penelitian,
Maka saya menyederhanakan beberapa konsep tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi. Strategi adalah keseluruhan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaksanaan suatu kegiatan dari waktu ke waktu. Lalu pemasaran. Pemasaran adalah tindakan yang luas dan dipikirkan dengan matang yang diambil oleh bisnis atau institusi dengan berbagai cara untuk dapat memenuhi permintaan pasar. Lalu komunikasi. Komunikasi yang saya pakai adalah komunikasi interpersonal, adalah representasi dari proses komunikasi yang memungkinkan penemuan pola komunikasi yang tepat dan praktis dengan menggunakan berbagai model komunikasi dan komponen proses. Karena pola komunikasi interpersonal merupakan bagian integral dari komunikasi. Lalu ada definisi operasional. Saya menggunakan definisi operasional dengan kerangka konsep di atas agar teori tersebut jelas penggunaannya. Maka teori yang saya jelaskan pada kategorisasi penelitian sebagai berikut. Kategorisasinya adalah strategi komunikasi pedagang tradisional dalam mempengaruhi minat beli konsumen dan mengatasi persaingan antar pedagang. Lalu indikatornya itu ada tujuan, segmentasi, targeting, dan diferensiasi. Adapun penjelasan mengenai masing-masing kategorisasi di atas adalah sebagai berikut, yaitu strategi komunikasi pemasaran. Saya menggunakan strategi komunikasi pemasaran menurut Rangkuti. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut, dan alokasi sumber daya prioritas. Lalu, teknik pengumpulan data. Saya menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah wawancara. Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Lalu saya menggunakan metode observasi. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya. Setelah panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata, serta dibantu dengan panca indera yang lainnya. Lalu dokumentasi. Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya, metodologi dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Lalu saya menggunakan teknik analisis data. Penelitian menggunakan teknik analisis data. Pada penelitian ini, data yang disajikan berupa deskriptif, kualitatif melalui beberapa proses. Menurut Miles dan Haberman, ada 3 metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Saya akan menjelaskan 3 metode dalam analisis data kualitatif. Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan yang memusatkan perhatian tentang mengubah, mengabstraksi, dan menyederhanakan data kasar. Munculnya dari catatan tertulis di lokasi penelitian untuk pengurangan data. Sepanjang kegiatan penelitian, hal ini terjadi terus-menerus yang ada orientasi kualitatifnya. Lalu ada penyajian data. Penyajian data adalah kumpulan data terstruktur yang menyediakan potensi untuk mengubah penilaian dan pengambilan tindakan. Lalu yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dalam proses ini adalah dengan membuat pernyataan atau menarik kesimpulan. Proses ini umumnya disepakati solusi untuk masalah. Bahasa yang dipakai adalah bahasa interaktif dan deskriptif. Lalu, teknik dari metode penelitian yang saya pakai adalah teknik sampling. Saya memilih teknik sampling karena ketika memilih metode pengambilan sampel untuk penelitian empiris sebagai tata cara pemilihan atau penetapan sampel. Secara konvensional, ide suatu wilayah dari populasi tersebut sebagai sampel. Namun dalam studi tujuan analisis kualitatif bukan untuk menggambarkan karakteristik populasi, menarik kesimpulan tentang populasi dengan membuat generalisasi. Tetapi sebaliknya, menekankan bagaimana fenomena sosial lebih direpresentasikan, atau pengetahuan mengingat keadaan saat ini harus diselidiki selengkap mungkin. Akibatnya, saya mampu menggambarkan fenomena yang diteliti secara keseluruhan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih sering digunakan baik snowball maupun purposive sampling. Tekniknya adalah sampling yang disengaja. Pengambilan sampel dari sumber data diambil mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, seperti orang, yakni paling memahami beberapa dari kita. Sementara itu, menurut Bangin,
Dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau key informan atau situasi sosial tertentu yang syarat informasi. Memilih sampel dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan yakni dengan purposive sampling. Penelitian ini juga menggunakan teknik purposive sampling karena saya merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran apa yang dipakai pihak pengelola pasar dalam mengelola keluhan pelanggan. Sehingga kriteria spesifik yang dicari adalah orang-orang yang terjun langsung ke pasar dan mengetahui kondisi lapangan. Lalu yang terakhir, lokasi penelitian. Pada penelitian ini, saya melakukan penelitian di Jalan Raya Batu Jajar, Pasar Cermat Batu Jajar, lantai 1, Blok D1C, nomor 14, Batu Jajar Barat, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih.